United melaju ke perempat final Liga Eropa usai kalahkan Sociedad 4-1 sebagaimana Fernandes cetak hat-trick, 2 diantaranya dari titik putih. Manchester United lolos ke perempat final menang 4-1 di leg kedua kontra Sociedad. Fernandes cetak hat-trick di laga ini. Apa yang terjadi? Pertandingan di Old Trafford pada Jumat, 14/3, dini hari WIB berlangsung sengit sejak awal, menyusul hasil imbang 1-1 di leg pertama. Real Sociedad membuka keunggulan lewat gol penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-10. Namun, Manchester United cepat merespons. Bruno Fernandes menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-16 melalui sepakan 12 pas, menyusul pelanggaran terhadap Rasmus Højlund. Babak kedua menjadi milik tuan rumah. Fernandes kembali mencetak gol dari titik putih pada menit ke-50 setelah Alejandro Garnacho dilanggar di area terlarang, mengubah skor menjadi 2-1. Situasi semakin sulit bagi tim tamu saat pemain pengganti John Aramburu mendapat kartu merah pada menit ke-63 akibat pelanggaran telatnya terhadap Patrick Dorgu, membuat Sociedad bermain dengan 10 orang. United memanfaatkan keunggulan ini untuk mendominasi jalannya pertandingan. Pesta gol United berlanjut di menit-menit akhir. Fernandes melengkapi hat-tricknya pada menit ke-87, memanfaatkan umpan Garnacho dalam serangan balik cepat, menjadikan skor 3-1. Diogo Dalot kemudian menutup kemenangan pada menit ke-91 dengan tembakan keras dari dalam kotak penalti, dibantu asis Højlund. Skor akhir 4-1 memastikan United lolos dengan agregat 5-2. Gambaran besar kemenangan ini menegaskan kebangkitan United di Liga Eropa musim ini. Setelah hanya bermain imbang di leg pertama, mereka tampil lebih tajam dan klinis di kandang, dengan Fernandes sebagai bintang utama berkat hat-tricknya. Hasil ini memperkuat ambisi Setan Merah untuk mengejar trofi Eropa, sekaligus menjaga peluang lolos ke Liga Champions musim depan di tengah inkonsistensi di Liga Primer. Bagi Sociedad, kekalahan ini menjadi pukulan berat. Meski sempat unggul lebih dulu, kartu merah Aramburu mengubah dinamika pertandingan dan memupus harapan mereka untuk membalikkan agregat. Tim asal Spanyol itu kini harus fokus memperbaiki performa di La Liga demi mengejar posisi papan atas. Tahukah Anda, Bruno Fernandes telah mencetak 10 gol penalti di Liga Eropa, terbanyak di antara pemain manapun dalam sejarah kompetisi tersebut. Di Old Trafford, Sociedad menjadi tim Spanyol pertama yang kebobolan sedikitnya 2 gol dari titik penalti dan mendapat kartu merah dalam pertandingan kompetisi Eropa. Manchester United masih tetap menjadi satu-satunya tim yang tak terkalahkan di antara 72 klub yang berkompetisi di Liga Champions dan Liga Eropa musim ini. Playmaker asal Portugal itu terus memimpin dengan memberi contoh di Old Trafford, dan layak mendapat lebih banyak rasa hormat atas pengaruhnya. Saya melihat penggemar di pertandingan dan mereka bernyanyi untuk Bruno Fernandes. Saya melihat para pemain ini. Saya pikir kalian penipu. Roy Keane dengan marah menyatakan dalam debat sengit dengan Ian Wright tentang kapten Manchester United saat ini bulan lalu di podcast Stick to Football. Bakat itu tidak cukup. Kalian selalu bicara soal bakat. Bruno adalah pemain berbakat, tapi itu tidak cukup. Bagi saya, kepemimpinan itu tentang tindakan. Saat Keane semakin berapi-api, Wright tidak mau menyerah, dan menunjukkan fakta yang jelas. Jika Bruno tidak ada, United akan kesulitan menghindari degradasi. Fernandes memang sosok yang memecah pendapat, dan kadang membuat frustrasi saat ditonton, tapi Keane benar-benar salah karena mempertanyakan usaha Fernandes. Fernandes didorong oleh semangat tak kenal lelah yang sama, seperti yang membuat Keane jadi ikon selama 12 tahun di Old Trafford. Dia memberikan segalanya untuk klub dan menuntut standar tertinggi dari dirinya sendiri, serta semua orang di sekitarnya. Itulah kenapa penggemar bernyanyi untuk Fernandes. 5 tahun terakhir sangat menyedihkan bagi United, dan musim ini mereka tampaknya akan mencapai titik terendah baru. Tapi situasinya akan jauh lebih buruk kalau bukan karena kehadiran Fernandes yang terus ada. Dia telah membawa klub di pundaknya melewati masa tergelap dalam sejarahnya, menunjukkan kesetiaan tanpa syarat dan keberanian luar biasa saat menghadapi kesulitan. Setan Merah berhutang rasa terima kasih kepada Fernandes, dan Keane harus minta maaf padanya. Tidak masuk akal untuk menyalahkan Fernandes ketika semua bukti menunjukkan dia satu-satunya pemain United yang layak mendapat status legendaris di era setelah Sir Alex Ferguson. Kapten fantastis. Penampilan inspiratif terbaru Fernandes terjadi saat melawan Arsenal,
Ketika United berjuang hingga imbang 1-1 di sore yang penuh emosi di Old Trafford, ribuan penggemar ikut dalam protes terorganisir melawan kepemilikan keluarga Glazer sebelum pertandingan, dan pemegang saham minoritas Sir Jim Ratcliffe juga merasakan kemarahan dari penggemar United setelah kebijakan pemotongan biaya yang kontroversial. Dan ini sepertinya memberi pemain tambahan motivasi. United harus bertahan di babak pertama yang didominasi Arsenal dalam penguasaan bola. Tapi di menit kedua waktu tambahan, Alejandro Garnacho memenangkan tendangan bebas 25 yard dari gawang, dan Fernandes maju sebagai algojo. Wasit Anthony Taylor memerintahkan pagar Arsenal mundur 11,2 yard, bukan 10 seperti biasa. Sementara David Raya anehnya membiarkan sisi kiri gawangnya terbuka lebar, dan Fernandes memanfaatkannya dengan tendangan melengkung cerdas yang langsung mengarah ke gawang. Bahkan Mikel Arteta memuji Fernandes atas langkah cerdas tersebut setelah pertandingan, dan pelatih Arsenal itu pasti lega Fernandes tidak membuat lebih banyak kerusakan di babak kedua. Meski bermain di posisi lebih dalam bersama Casemiro karena absennya Manuel Ugarte dan Kobbie Mainoo, Fernandes terus mendorong United maju di setiap kesempatan dan hampir merebut 3 poin di detik akhir. Tapi Raya menebus kesalahannya dengan penyelamatan luar biasa. Kebetulan, Keane kembali ke studio Sky Sports pada hari itu, tapi dia menolak sepenuhnya menarik kritiknya terhadap Fernandes. Bercanda menyebutnya, Kapten Fantastis sebelum mengatakan, "Saya tidak pernah meragukan kualitas Fernandes. Tapi saya pikir dia bisa berbuat lebih untuk tim." Keane mulai terdengar seperti penjahat kartun yang ketinggalan zaman. Tidak ada pemain yang berbuat lebih banyak untuk United daripada Fernandes, dan ini sudah berlangsung cukup lama. Paling dipercaya Amorim untungnya. Ruben Amorim menyadari betapa pentingnya Fernandes. Yang bisa saya katakan adalah kita butuh lebih banyak Bruno, itu jelas, kata pelatih kepala United, bukan hanya kualitas dan karakternya, tapi di liga ini kesiapan sangat penting. Dia membuat beberapa kesalahan, tapi dia sangat menentukan dengan dan tanpa bola. Dia selalu tampil, kadang dia menunjukkan frustrasi di beberapa momen yang bisa menyakitinya lebih dari siapapun. Tapi dia selalu siap, dia bisa bermain di berbagai posisi, dan saat kami butuh gol atau assist, dia selalu ada. Dia contoh yang sangat baik untuk pemain lain. Fernandes sering dikritik karena dia tidak takut menegur rekan setimnya atas kesalahan atau mengangkat tangan dengan frustrasi saat serangan bagusnya gagal. Pemain asal Portugal ini agak munafik dalam hal itu karena seringkali dia sendiri yang kehilangan bola dengan mudah karena memilih umpan berisiko daripada sederhana. Tapi semua hal baik tentang United berasal dari Fernandes. Dia satu-satunya di tim yang tidak takut mengambil alih permainan, dan dia punya kualitas teknis yang sesuai dengan kerja kerasnya yang luar biasa. Amorim benar menunjuk Fernandes sebagai contoh pemain United yang ideal. Berapa kali dia menyelamatkan tim, bahkan di musim ini, Fernandes memicu kebangkitan melawan Everton dan Manchester City, mencetak gol kemenangan penting melawan Rangers di Liga Eropa, dan merancang kekalahan Arsenal di babak ketiga Piala FA. Dia mungkin bukan kapten sempurna, tapi Fernandes hampir jadi satu-satunya alasan United masih bertahan. Angka tidak bohong, bahkan jika Anda pikir Fernandes sering gagal memikat mata, statistiknya tidak bisa dibantah. Biaya 47 juta pound, 61 juta dolar, yang dibayar United ke Sporting CP untuk Fernandes pada Januari tahun 2020 jelas murah. Mengingat dia sudah mencetak 91 gol dan 79 assist dalam 275 penampilan untuk United, Fernandes jadi pemain ketiga di Liga Primer yang mencapai 25 keterlibatan gol di semua kompetisi dalam 3 musim terakhir bersama Mohamed Salah dan Erling Haaland setelah tendangan bebas indahnya melawan Arsenal, sebuah prestasi luar biasa mengingat United jauh lebih buruk dibanding Liverpool dan Manchester City. Tanpa Fernandes, United akan kehilangan 10 poin di Liga Primer dan berada tepat di atas zona degradasi.